semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henrietullah. Saya di sini akan membahas materi tentang petunjuk evolusi. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke materinya. Hari ini kita akan membahas tentang petunjuk evolusi. Evolusi sebagai ilmu harus dapat diuji secara saintifik melalui metode dan bukti-bukti ilmiah. Pengumpulan bukti masih dilakukan para ilmuwan untuk memverifikasi bukti-bukti ilmiah secara objektif. Ilmu evolusi juga mengungkapkan ada beberapa kesalahan dalam penyimpulan pohon filogenik. Hal tersebut menunjukkan bahwa ilmu evolusi bersifat hati-hati dalam menyimpulkan bukti ilmiah. Petunjuk evolusi dibagi menjadi beberapa proses. Yang pertama yaitu ada catatan penemuan fosil. Fosil merupakan bukti ilmiah bahwa kehidupan telah mengalami proses evolusi. Contohnya yaitu penemuan fosil dinosaurus di Peru di Argentina. Dinosaurus telah mengalami kepunahan di masa lalu. Hewan tersebut tidak mampu beradaptasi sehingga tidak lolos seleksi alam. Peristiwa kepunahan dinosaurus menjadi indikator bahwa hewan tersebut mengalami evolusi. Masih ada contoh yang lain seperti penemuan gading gajah Stegodon dan penemuan beberapa tulang serta geraham di daerah situs Pati Ayam Kudus. Di lingkungan sekitar Pati Ayam Kudus juga ditemukan berbagai kerang laut dari jenis Bivalvia. Selanjutnya yaitu ada homologi anatomis dan molekuler. Evolusi memberikan penjelasan bahwa suatu spesies memiliki hubungan kekerabatan dengan spesies lain jika terdapat persamaan dalam struktur anatomi. Seperti tulang pergelangan kaki kucing memiliki kekerabatan struktur anatomi sayap yang digunakan untuk terbang kelelawar. Homologi anatomi dan molekuler dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kemiripan struktur tulang. Kemiripan struktur tulang didasarkan pada organ gerak hewan. Bagian depan memiliki struktur yang hampir sama seperti struktur karpal, mata karpal, dan jari. Seperti pada gambar, tungkai depan mamalia pada manusia, kucing, paus, dan kelelawar memiliki kesamaan homologi anatomis. Yang kedua yaitu kemiripan anatomis embrio vertebrata. Beberapa spesies memiliki kemiripan pada bagian embrio seperti bagian ekor dan faringeal. Campbell dan kawan-kawan dalam buku biologi edisi 9 membandingkan bagian tertentu antara embrio ayam dengan manusia. Seperti pada gambar, kemiripan anatomis embrio manusia dan embrio ayam memiliki bagian ekor dan kantong faringeal. Nah, yang terakhir yaitu kesamaan kode genetik. Ahli biologi mengamati bahwa setiap spesies memiliki kesamaan kode genetik molekuler. Menurut ahli evolusi seperti John Avis sering menyebut bahwa setiap spesies berasal dari leluhur gen yang sama. Selanjutnya yaitu filogeni dan molekuler. Filogeni merupakan sejarah evolusi dari suatu spesies ataupun hubungan kekerabatan spesies dengan kelompok spesies. Untuk membangun suatu filogeni hewan seperti kadal dan ular, kini para ahli biologi menggunakan sistematika merupakan cabang ilmu yang berfokus pada pengklasifikasian makhluk hidup dan hubungan evolusioner antara makhluk hidup. Nah, ini adalah gambaran hubungan klasifikasi dan filogeni. Selanjutnya yaitu pohon filogeni. Pohon filogeni merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup di muka bumi. Menurut Mirabella diartikan menjadi dua kata, yaitu pohon dan filogeni. Pohon yang berarti data berstruktur yang menggambarkan sebuah data yang dapat diinterpresentasikan secara hierarki yang berhubungan dan digambarkan dengan setiap cabang dalam pohon. Sedangkan filogeni yang berasal dari kata Yunani yaitu pile dan pilon yang mempunyai suku dan ras serta genetikos yang berarti kekerabatan dan kelahiran. Yang selanjutnya yaitu
Memahami pohon filogenetik secara benar dan batasan yang tidak boleh disimpulkan. Yang pertama, urutan percabangan dalam pohon evolusi tidak harus menunjukkan usia yang sesungguhnya dari spesies. Contoh yang terlihat pada gambar bahwa jenis serigala atau Canis sp berevolusi lebih belakang dibandingkan lincang Eropa atau Lutra-lutra. Akan tetapi, kedua spesies itu memiliki nenek moyang bersama yang mengarah pada suatu jenis kelompok spesies. Yang kedua, tidak boleh ada berasumsi bahwa suatu takson dalam pohon filogenetik berevolusi dari takson sebelahnya. Contoh, serigala Canis lupus mengalami evolusi jenis serigala Canis latrans. Evolusi virus. Evolusi virus merupakan bentuk perubahan genetik yang terjadi pada virus. Virus berevolusi dengan melalui mutasi genetik, baik secara genetik di laboratorium maupun secara alamiah. Mutasi bisa terjadi karena kesalahan yang sederhana saat penyalinan gen atau reabsorbment dan rekombinasi. Umumnya ketika ada dua virus yang menginfeksi satu sel, maka mutasi tersebut menghasilkan varian baru yang tidak berguna. Namun, tidak menutup kemungkinan jika ada dua virus yang menginfeksi satu sel, maka menghasilkan varian baru yang berguna serta dapat menempel pada inang yang baru. Virus memiliki waktu generasi yang singkat, khususnya pada RNA, tingkat mutasi relatif tinggi. Salah satu pendorong evolusi virus ialah mutasi RNA. Adanya mutasi tersebut dapat mengakibatkan perubahan pada struktur DNA-nya. Materi genetik pada RNA mampu bereproduksi dengan cepat, sehingga memicu mutasi lebih cepat juga. Ketika terjadi kerusakan pada RNA, maka tidak memungkinkan adanya perbaikan. Namun, jika terjadi kerusakan pada DNA, maka masih ada kemungkinan untuk perbaikan. Adanya tingkat mutasi yang tinggi jika digabungkan dengan seleksi dan kemungkinan virus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan di lingkungan inangnya. Salah satu bukti bahwa virus mengalami evolusi yakni memiliki kemampuan resisten terhadap obat antivirus seperti penggunaan obat tritisi untuk virus HIV. Gunanya ialah untuk merusak enzim transkriptasi Bali yang digunakan virus HIV untuk bereproduksi. Selain itu, ada coronavirus pada kelelawar yang memiliki 96% genetik mirip dengan virus corona yang saat ini masih menyerang manusia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa virus COVID-19 memiliki kekerabatan dengan virus corona yang menyerang kelelawar. Yang terakhir yaitu seleksi ikan gupi. Ikan ini terdapat di sungai jernih sepanjang pegunungan, dari bagian hulu di bagian atas gunung sampai di sungai yang terletak di dasar gunung di antara hutan dan air terjun. Dasar sungai merupakan batu kerikil berwarna-warni, sedangkan ikan gupi sendiri memiliki motif bintik tidak beraturan yang berwarna-warni pula, terutama warna biru. Lingkungan ikan gupi berbeda tingkat keamanannya. Bagian hulu merupakan bagian teraman karena hanya terdapat satu pemangsa atau predator ikan gupi, yaitu Rivulus herti, yang memangsa satu gupi setiap 5 jam. Semakin ke bawah, semakin banyak predatornya, sehingga di sungai yang terletak di dasar gunung ikan gupi tidak hidup bersama seluruh pemangsanya, yaitu 6 jenis ikan dan 1 jenis udang. Predator ikan gupi memangsa ikan gupi yang warnanya mencolok. Sekian materi pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.